Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Salsabila, Sumaryani Hoirot, dan Yola Mahanisa akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi syariah PSAK 105 dan contoh penerapannya, yang mana akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya Sumaryani Hoirot. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu akuntansi syariah. Akuntansi syariah itu adalah proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, dan menyajikan yang berlandaskan SAK syariah. PSAK syariah PSAK syariah adalah pernyataan yang dibentuk oleh Dewan Syariah IAI dan dijadikan acuan standar dalam membuat laporan keuangan syariah. Maka dari itu, PSAK dijadikan sebuah pedoman agar setiap perusahaan atau lembaga mampu menjalankan sesuai syariah, terutamanya adalah pelaporan pada keuangan. Kemudian, PSAK nomor 105 bertujuan untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian operasional organisasi. Akan tetapi, penekanan pada PSAK tersebut adalah pada pengakuan dan pengukuran transaksi yang terjadi pada mudharabah, sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang berlaku di lapangan. Oke, next selanjutnya. Untuk penerapan PSAK 105, Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 membahas terkait pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal ini, kami akan membahas mengenai penerapan PSAK 105 akad mudharabah pada BMT UDT Sidogiri Yosowilangun. 1. Pembahasan mengenai kesesuaian pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun, Kabupaten Lumajang berdasarkan PSAK 105. Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan oleh Solihin 2020 menyatakan bahwa belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK nomor 105, namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Baik, selanjutnya yaitu penerapan PSAK 105. Yang kedua, yaitu pembahasan mengenai kesesuaian pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun, Kabupaten Lumajang berdasarkan PSAK 105. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota atau mudarib pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa praktik pengukuran akuntansi yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK nomor 105, di mana investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Kemudian yang ketiga, pembahasan mengenai kesesuaian penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun berdasarkan PSAK 105. Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK nomor 105. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun terdapat penyaluran investasi mudharabah sebesar 20 juta. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun menyajikan investasi mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan, yakni sebesar 45 juta. Nah, hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36, di mana pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai kesesuaian pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun berdasarkan PSAK 105. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisian kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah. Dari contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengungkapkan jumlah dana pembiayaan mudharabah sebesar 45 juta, pembagian hasil usaha sebesar 30% dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan
pada akad pembiayaan mudharabah. Semua ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38. Baiklah, itulah materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.